Oke, bisa lihat? Halo? Sudah Bisa lihat? terdapat, Pak. Bisa, Sudah? Pak. Ya. Oke. Nah, jadi ini kita bicara tentang ada peluang nih, ya. Apa bedanya peluang dan uang? Peluang tidak terbatas, Pak, sedangkan uang terbatas. Nah, ya bagus ya. Jadi mana yang harus kamu dapatkan? Peluang, Pak. Peluang. Peluang ya. Malah kamu ini kalau masih muda sudah dapat duit banyak gitu ya, itu kamu nggak mikir nanti ya. Nggak ada perjuangan, nggak ada ini ya. Nah, jadi yang kamu perhatikannya sekarang ini ialah peluang. Apa peluang? Apakah yang kamu sekarang lakukan ini peluang? Ya, apa yang kamu lakukan sekarang? Kuliah. Halo. Apa? Kuliah. Kuliah. Nah, apa itu peluang? Peluang, Pak. Kenapa peluang? Dapat menambah ilmu, Pak. Gimana? Dapat menambah ilmu. Dapat ilmu. Kenapa kalau ilmu? Nama ilmu? Dengan ilmu kita bisa melakukan sesuatu yang kita mau dengan Ilmu, baik. ya. Ilmu itu alat ya. Anda seperti Anda punya alat, punya pisau, senjata gitu ya. Itu alat itu ya. Nah, jadi kalau pisau itu hanya tertentu saja untuk kebutuhan. Kalau ilmu itu semua cabang bisa Anda gunakan. Ya. Oke. Nah, ini memberdayakan peluang bisnis ya. Apa ini memberdayakan itu? Nah, harta yang terpenting ini nih ada nih kita nih ya. Yang harus kita punya itu apa? Pertama ini sehat ya. Nih. Waktu kecil ya nih ada sehat, ada waktu, ada uang ya. Waktu kecil itu kita punya waktu ya, banyak main, sehat. Tapi tidak punya uang. Ya. Nah, begitu dewasa sehat punya. Nah, uang ya, uang belum ada ini ya. Nah, ada uang oke. Ya, kalau uang sudah dewasa ada yang ya ada sudah mulai kerja, ya uang punya gitu ya. Nah, tapi tidak punya waktu. Ya, karena sibuk kerja. Nah, dari pagi sampai sore gitu ya. Nah, waktu tua kita sudah pensiun ya. Punya waktu, punya uang, ya ada ya kalau yang hanya sebagai pegawai saja itu ada apa namanya? Ada pensiun gitu ya. Tapi kalau yang nggak pegawai ya itu nggak harus nabung gitu ya. Nah, tapi kesehatan ini sudah kurang gitu ya. Nah, ini yang umum-umumnya begitu. Jadi bagaimana ini agar kita punya semuanya? Punya sehat, punya uang, punya waktu. Kira-kira menurut kamu harus bagaimana ya? Coba. Ya, siapa yang mau berkomentar, berpendapat? Halo. Ngerti nggak ini? Ya, mana? Coba nih, Arina. Baik, Pak. Yuk. Kalau menurut Arina, cara untuk mendapatkan sehat, uang, dan waktu itu harus dididik dari sejak sekarang gitu, Pak. Jadi harus mulai diatur. Misalkan kalau sehat, berarti kondisi tubuhnya kita harus dijaga, pola makan kita harus dijaga. Kalau misalkan uang, berarti kita dari sekarang harus udah
mulai nabung, mulai usaha, mulai cari-cari peluang yang harus yang bisa didapatkan. Terus kalau untuk waktu berarti kita mulai dari sekarang harus belajar gitu memanage waktu yang baik kayak gimana, bagaimana cara mengatur agar semua berjalan dengan baik. Mungkin itu Pak, kalau dari Rina. Oke, bagus Arina. Anda. Coba ada lagi yang berpendapat lain. Ya, ini mindset Anda coba gimana? Bagaimana kita bisa mendapatkan ketiga itu, ya. Terutama ini yang sangat harta kita terpenting mah yang sangat sehat gitu ya. Nih, kita bagaimana menjaga kesehatan ya. Saya mau 65 sekarang ya alhamdulillah ya. Rasa fit sekali ya. Bisa jaga nih postur tubuh gitu ya. Nah, itu awas deh yang ada yang gemuk-gemuk gitu ya. Nih harus perhatikan itu ya. Itu susah itu menjaga postur tubuh itu ya. Saya tinggi 166, berat 64. Nah, itu luar biasa ya. Malah di negara maju itu ya awas ya. Maaf saya kalau bicara ya. Kalau orang yang overweight itu yang kegemukan itu katanya lambang kemiskinan. Hati-hati ini. Sorry kalau saya ada yang tersinggung sama saya. Tapi enggak sehat itu yang gemuk itu ya. Oke, silakan ada yang mau pendapat lain nih. Sehat waktu uang. Bagaimana kira-kira harus mendapatkannya? Ya. Halo. Anda balik ke diri Anda sendiri gitu. Kira-kira gimana? Anda kalau sudah punya persepsi ya, punya pikiran sendiri, nah nanti kalau belum punya pikiran apa-apa nanti nggak ada salahnya. Orang yang hebat itu yang menemukan salah. Yang menemukan miskonsepsi gitu. Oke, ya ini yang penting ya, ini waktu anak, dewasa dan tua ya. Nih, sekarang Anda di tahap mana Anda sekarang? Nah, tahap mana? Masih anak gitu? Sudah dewasa nih? Hai. Umur berapa sekarang Anda kalian? Halo? 19 Pak. 19. Nah, 19 udah dewasa itu ya. Saya dulu 19 itu sudah kerja itu ya. sudah kerja, sudah sudah nyekolahin adik-adik saya dulu ya. Oke, ya ini terserah gaya gitu ya. Jadi Anda 19 itu harusnya yang ada di 2 ya. Sudah punya sehat, punya uang, tapi waktu karena sibuk. Oke, lah Anda mungkin beda ya. Latar belakang. Nah, peluang, uang, sukses dan bahagia apa nih ya? Apa yang harus dicari untuk mencapai sukses? Ya, uang atau peluang? Nah, tadi apa? Peluang, Pak. Peluang, Pak. Peluang, Apa Pak. peluang? Kenapa peluang? Karena peluang nggak akan habis. Oke, unlimited ya. Kalau uang itu limited, terbatas. Karena punya sekian uang ya, dipakai aja sekali habis. Peluang, nah, dimanapun ada peluang. Oke ya. Nah ini, jadi setuju peluang ya. Bagaimana ya paradigma itu ya? Ada time is money and time is opportunity. Nah, time is money itu apa? Apa artinya? Waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Ya. Nah, oke. Nah, ini memang tentunya kalau orang yang yang sudah berbisnis ya, sudah itu waktu itu waduh luar biasa ya. Nah, tapi ada time is opportunity. Nah, waktu ada kesempatan. Nah, mungkin di umur Anda ini ya, Anda memang belum bekerja, belum ini dapat dari orang tua, tapi yang Anda dapatkan ini harus kita lihat opportunity. Ya, kesempatan apa nih, peluang apa. Ya. Makanya nih untuk mendapat peluang itu ya, ini harus ada 5C itu. Apa C 5C itu? Pertama apa?
Halo? Apa? Saya sudah beritahu belum? Hah? Confident, Pak. Confident. Nah, apa confident itu? Percaya diri. Jadi Anda kalau ketemu dengan siapa-siapa itu, ya apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya berikan, gitu. Apa yang bisa saya tolong untuk Anda, gitu. Jangan apa yang saya dapatkan. Beri. Orang hebat itu yang memberi. Ya mungkin kalian tidak bisa memberi uang, tapi beri tenaga, beri pengetahuan, beri apa yang kamu mulai punyai. Ya, itu. Orang pertama itu ya itu. Nah, kalau orang sudah apa yang saya bantu, kan luar biasa. Tapi kalau boleh saya bisa pinjam duit, bisa dapat uang, tolong dong saya. Itu mah nggak akan dilereng. Nah, apa hubungan peluang dengan keberuntungan dan kesuksesan? Nih, ya. Apa nih peluang itu, kesuksesan, dan bagaimana kiat menuju sukses? Apa beda sukses dan bahagia? Nah, coba kira-kira menurut Anda nih persepsi Anda dulu apa nih? Peluang, keberuntungan, dan sukses. Apa? Coba. Sok, ada yang mau ngomong? Ya. Apa sukses? Sukses itu apa coba? Halo? Apa sukses itu? Halo. Keberhasilan mencapai tujuan, Pak. Ya, oke. Siapa namanya nih? Rani, Pak. Ini. Oke, betul. Sukses itu adalah mencapai tujuan. Gitu. Jadi sukses itu bisa beda-beda orang sukses itu. Ya. Yang tahu tujuan Anda itu adalah Anda sendiri. Apakah Anda sudah mencapai atau belum? Gitu ya. Nah, kalau Anda sudah mencapai dan itu sudah cukup, ya tergantung Anda. Ya. Ada juga yang orang sudah dapat sekian cukup, ada orang belum cukup, saya mau ini. Itu tergantung Anda. Ya. Jadi bahagia itu juga ya sama. Kalau Anda sudah mencapai sesuatu dan Anda mensyukurinya, ya bahagia. Alhamdulillah. Tapi kalau Anda mencapai sesuatu tapi Anda masih saja merasa kurang, merasa apa? Ya, tidak cukup saja, tidak sesuai saja, ya itu ya silakan. Ya Anda jadi belum mencapai kebahagiaan. Nah, itu ya. Nah, itu sebetulnya sangat gampang hidup itu. Ya. Sukses itu apa yang kita dapatkan, senangi apa yang kita dapatkan, dan dapatkan apa yang kita senangi. Dan menyenangi sesuatu itu beda-beda. Anda sendiri yang harus. Anda sekali lagi jangan berstandar pada orang lain. Ini pemberdayaan peluang. Nah, di mana? Kalau Anda menyia-nyiakan peluang, itu namanya bodoh. Ya. Nah, seperti contohnya begini ya. Saya dulu kan lulus SMA itu lulus ya umur 15 tahun ya. Nah, saya lahir tahun 57, jadi 75 itu udah baru lulus. Nah, 76 itu sudah bisa kerja. Nah, kerja gitu ya. Nah, jadi sebetulnya juga orang yang nggak mau kerja walaupun saya dari kejuruan gitu ya, terus saya kuliah gitu ya, ya silahkan saja. Kalau saya kan ngerasa nggak punya kerja. Nah, waktu kerja itu ya apa yang saya kumpulin ya sekolahin adik gitu. Nah, sampai tahun 79 coba 4 tahun baru saya melanjutkan kuliah tuh. Ya. Emang ya termasuk orang yang paling tua tuh di angkatan itu. Tapi saya nggak apa-apa sambil kerja juga malah gitu ya. Nah, ini ya, kalau sebetulnya kalau Anda maaf ya kalau ada yang dari SMK gitu ke kejuruan gitu ya. Kalau ada ya
ada apa kepeluangan untuk kerja, kerjalah dulu. Gitu. Kalau sekolah bisa kapan saja, tapi kalau kerja ada kesempatan, nah, makanya orang yang banyak gitu ya, teman-teman saya yang dulu yang kuliah aja, ya sudah kuliah terus, ya kerja, ya jadi pegawai negeri atau apa gitu, ya gitu-gitu saja. Oke, ya kalau orang menunggu peluang, nah itu ada orang-orang yang pintar. Nah, tunggu. Nah, biasanya nih, ini dulu ya, apa dulu di UPI itu banyak sekali dulu itu kegiatan-kegiatan ya. Waktu penerimaan masa baru, ada kegiatan kemahasiswaan. Wah, itu peluangnya itu luar biasa ya. Kalau wisuda itu peluangnya banyak sekali. Mau jualan apa, mau jadi apa gitu. Nah, itu menunggu peluang itu orang pintar. Nah, ada lagi orang yang mencari peluang. Itu artinya orang bijak. Nah, cari kemana-mana. Nah, orang bijak itu senantiasa berkomunikasi. Ya. Jadi, Anda confident, kreatif, kritis, ya. Dan kemudian kolaborasi, komunikasi. Banyak berkomunikasi dengan orang lain. Di sana ada apa ya? Oh, di sana ada apa nih? Ya, tiap universitas kan beda-beda. Ya, tiap ada kegiatan beda-beda gitu. Nah, itu orang yang bijak itu yang senantiasa berkomunikasi dengan siapa saja. Nah, yang paling hebat itu apa? Orang yang menciptakan peluang. Nah, di antaranya apa nih? Jiwa wirausaha itu yang harus menciptakan peluang. Itu orang yang sangat cerdas. Yo, ya. Nah, ini tolong Anda dapatkan. Sok, silakan ada yang mau komentar. Ayo, ini Anda balik ke diri Anda, balik ke mindset Anda gitu ya. Saya dulu berpikiran begini, apa samanya dengan saya gitu ya. Nah, coba ya silakan ada yang mau komentar. Pada kemana ini? Ini mah nih, apa pelajaran hidup nih, bukan kimia. Halo, mana nih Eka? Mana Eka? Ada? Ada Bapak. Coba gimana Eka? Ada komentar? Dari saya sih nggak ada Pak. Saya setuju kalau seandainya orang yang menyanyiakan peluang tentu saja gitu. Banyak orang yang bakal bilang kayak, kamu kok bodoh banget sih nyanyiin peluang gitu kan. Tapi balik lagi sih Pak ke diri kita masing-masing. Kalau seandainya kita ketemu peluang gitu, gimana kita nggak nyanyain juga kan berarti butuh persiapan gitu Pak buat menghadapi peluang tersebut. Jadi walaupun gitu banyak peluang tapi kita nggak bisa manfaatinnya juga, tetap aja gitu bakal dikatain bodoh. Makanya kamu untuk ada tiap peluang kamu siap harus ada apa? Harus ada persiapan Pak. Persiapan. Tuh, ya, itu. Nah, jadi dari sekarang persiapan dong harus saya harus kuliah selesai. Bukan. Persiapan itu kalau kamu ini, apa yang bisa apa yang harus saya siapkan gitu. Ya. Nah, itulah orang yang hebat itu ya nih, orang yang kuat itu yang senantiasa memperlihatkannya ada apa ya kekurangannya gitu. Itu kan bicara orang apa yang harus saya pelajari, apa yang harus saya siapkan. Itu perlu kerendahan hati gitu. Ya. Orang lain mah gitu gitu aja. Nah, kan biasanya gitu. Orang sombong itu ya. Itu bukan hak saya, itu mah kecil. Gitu aja terus ngecek terus. Nah, malah jadi kalau orang yang bijak, yang hebat, mah itu bukan dilihat dari dulu duitnya. Apa yang bisa saya pelajari dari situ? Gitu. Kalau orang yang ngurus duit aja ya itu terbatas nanti.
Ya. Ini mindset sekali ya. Ya. Nah, bagaimana munculnya peluang? Ya, nah, peluang itu muncul memang biasanya dari orang yang miskin, orang yang kurang. Ya, yo, dari banyak masalah. Ya, ini makanya nih kalau Anda memang sekarang ini dimanja, segala tercukupi, ya nggak kenal dengan masalah. Ya, kalau ada masalah tinggal minta sama orang tua. Minta saja udah, ya itu ya udahlah itu. Sorry saja lah, Anda nggak akan maju lah kalau yang begitu. Ya, karena nggak ada pacuan hidupnya, nggak ada. Lulus aja syukur, nggak juga ya nggak apa-apa lah orang tua kaya. Nah, aduh itu ya. Ingat, harta itu sebagaimanapun kalau tidak bisa dikelola dengan baik itu ada habisnya. Nah, saya sudah banyak ngomong. Saya dulu banyak teman saya yang kaya sekali turunan menak, turunan apa. Tapi karena tidak ada dulunya dimanja, tidak dididik keras, tegas, khawatir banyak hartanya sudah banyak dijual. Karena kebiasaan hidup mewah, nggak ada penghasilan. Kadang-kadang tidak ada pekerjaan juga yang kecil, nggak mau yang gitu, nggak mau. Ya udah, ya ini masalah ya, tolong ya. Nah, Pak, saya nggak punya masalah ya. Ya bukan orang bukan masalah itu bukan hanya ini. Coba lihat saja, ini sebetulnya Anda pun dari sehari-hari itu banyak masalah. Cuma kadang-kadang orang-orang yang mengabaikan, ada orang yang iya harus saya mandiri. Ya, ada orang kan punya masalah, suruh pembantu. Ada ini, suruh orang lain. Ya, nggak ada benar. Orang itu yang hebat, itu orang yang mandiri. Orang yang berhasil itu yang mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Bisa berdiri sendiri. Nah, bagaimana berdiri sendiri itu? Nah, kayak itu aja ya kan. Kalau sepeda itu ya, nih kalau mobil kan, dia bisa berdiri. Tapi kalau sepeda kan, kalau supaya berdiri harus ada. Kan harus standar tuh ya. Nih kalau tidak bisa berdiri sendiri harus standar. Nah itu menstandarkan pada orang lain. Ada standar itu. Kalau Anda bisa tidak bisa berdiri sendiri. Nah kalau supaya sepeda bisa berdiri sendiri harus bagaimana? Coba. Bisa berdiri harus bagaimana kalau sepeda? Harus apa? Ayo coba saya tanya pertanyaan penting nih. Gimana sepeda supaya bisa berdiri sendiri? Gimana? Harus bergerak. Harus bergerak, harus maju. Kok diam ya mah? Ya jatuh, harus maju tuh. Kalau maju makan gitu ya. Nah, ada masalah gitu ya. Anda harus mandiri. Nah, kalau mandiri itu supaya mandiri gimana? Maju. Nah, peluang itu muncul dari kebutuhan-kebutuhan. Ya. Nah, kalau orang butuh apa? Nah, orang yang hebat itu ada peluang apa nih? Kalau lalu ada wisuda, apa nih kebutuhan? Kalau sekarang ada pandemi, apa nih kebutuhan? Oh, ya, kan dulu mah nggak mikir-mikir ada kuliah daring begini ya. Ya ada paksa harus belajar gitu ya di mengenai Zoom. Ya. Saya terus terang nggak terlalu pintar dengan IT. Saya minta saja kan, tolong kirimkan Zoom-nya, link-nya. Ya kan nggak apa-apa. Ya, itu. Ya. Kalau enggak, mungkin saya harus ke jurusan, harus apa gitu. Nah, ada keinginan-keinginan. Nah, sekarang apalagi ini sekarang zaman tambah maju, ya keinginan juga macam-macam. Kalau dulu hanya pikirannya itu sandang, pangan itu saja ya, pakaian dan baju, makanan dan pakaian saja. Nah, sekarang memang sudah lain-lain tuh. Sandang, pangan, papan, apa.
Nggak keperluan hidup aja kan seperti apa nih, HP aja kan sudah kebutuhan ini. Coba siapa yang nggak punya HP? Tuh, itu kan peluang banyak tuh dari HP. Nah, yang terakhir diciptakan lagi nih. Ya, ini orang-orang hebat tuh menciptakan. Nah, ciptakan. Ya, sekarang tuh coba makanan aja kan, wah luar biasa itu ya. Silakan, ada yang komentar nih. Nah. Jadi orang yang hebat itu ditempa ya kalau dengan